Halo, apa kabar saudara? Saatnya Anda menyaksikan Liputan 6 Daerah Jawa Timur dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan juga terpercaya. Saudara, bersama saya, Imam Fawaid. Sejumlah informasi menarik saudara akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama kami. Terpeleset saat main hujan, bocah di Surabaya ditemukan tewas di sungai. Calo penerimaan ratusan aparatur sipil negara dibekuk Polda Jawa Timur, kerugian korban 7 miliar rupiah. Museum Jalas Veva Jayabahé di Surabaya menggambarkan kejayaan maritim berbasis teknologi digital terkini. Kita menuju ke informasi pertama saudara. Anak perempuan berusia 6 tahun yang dilaporkan hanyut ke sungai Buntaran Surabaya akhirnya ditemukan tewas. Jenazah ditemukan mengapung berjarak 3,5 km dari titik awal korban hilang terbawa arus air hujan. Petugas dibantu warga melakukan pencarian korban tenggelam anak perempuan berusia 6 tahun akibat terseret air hujan di selokan Jalan Bumi Sari Indah, Surabaya, Kamis 18 Januari 2024, Sabtu pagi. Korban akhirnya ditemukan tewas mengapung di Sungai Buntaran, Kelurahan Manukan, Kecamatan Tandes, yang berjarak 3,5 km dari lokasi awal korban bermain. Buyung Hidayat, Kabid Kedaruratan Logistik BPBD Kota Surabaya, mengatakan jenazah diketahui bocah MWN dari pakaian dan identifikasi keluarga. Proses pencarian memakan waktu beberapa hari, karena tim SAR kesulitan menelusuri gorong-gorong yang sempit serta kondisi cuaca masih hujan. Jadi hari ini tadi pagi kurang lebih pukul 6.30 posko operasi pencarian menerima informasi dari warga masyarakat menemukan sesosok tubuh sehingga langsung direspon oleh rekan-rekan operasi SAR gabungan ke lokasi. Setelah sampai lokasi, lalu kita menghubungi rekan Inafis maupun rekan kepolisian untuk identifikasi sekaligus olah TKP. Jarak yang ditemukan dari TKP berapa? Kalau lihat jaraknya dari titik awal kurang lebih 3 sampai 3,5 km ya dari susur sumbernya. Jenazah korban pertama kali ditemukan oleh Rahman ketika melihat benda seperti boneka mengapung. Namun setelah ditarik menggunakan kayu, ternyata mayat anak perempuan. Awal ketemunya itu gimana, Pak? Oh ya, awal mulai itu ditemukan sama anak kecil yang hanyut di bawah kali. Saya dipanggil, saya kejar, saya tarik ke pinggir. Nah, ke pinggir? Dikirain anak-anak itu tadi ini boneka gitu loh. Dia enggak tahu kalau itu bayi atau anak. Itu kondisinya gimana, Pak? Kondisinya sudah bengkak gitu. Sudah bengkak. Pakai lengkap ini, pakai baju. Pakai lengkap. Terus bawa sandal kiri kanan gitu ya. Itu pada saat itu Bapak tarik pakai apa? Saya tarik pakai kayu. Keluarga korban tak kuasa menahan tangis setelah melihat kondisi anaknya tidak bernyawa. Tim Inafis Polrestabes Surabaya dan Polsek Tandes melakukan identifikasi olah tempat kejadian perkara. Selanjutnya, jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya untuk diautopsi. Slamet Riyadi melaporkan dari Surabaya. Saudara, rekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Pasuruan digelar di lokasi kejadian. Rekonstruksi dijaga ketat polisi dan tentara karena dipadati ratusan warga yang terus berteriak tersangka dihukum mati. Rekonstruksi pembunuhan sadis terhadap korban Qosida dan Ahmad Fauzi digelar di sekitar rumah korban di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan. Rekonstruksi harus mendapat pengamanan polisi dan tentara karena dipadati ratusan warga. Bahkan warga terus berteriak agar tersangka Muji Slamet dihukum mati. Proses rekonstruksi berlangsung dalam 120 adegan, mulai dari awal tersangka masuk rumah korban hingga sesudah pembunuhan. Dari beberapa adegan, penyidik menemukan fakta baru cara pelaku membunuh korban. Rekonstruksi ini dilakukan oleh pelaku sebanyak kurang lebih 120 adegan.
Dan yang paling penting adegan keempat, kemudian adegan ke-27-28 dan adegan ke-80. Eksekusi itu dilakukan ketika mengeksekusi korban ibu, kemudian anak, kemudian anaknya lagi yang perempuan. Nah, ini sudah kami lakukan secara tuntas. Ada baru mungkin ada fakta baru dari hasil rekonstruksi, fakta baru yang ditemukan ternyata terhadap korban anak dia melakukan pemukulan lebih dari 3 kali. Kemudian melakukan pemukulan terhadap si Husnul Khotimah ini sebanyak 3 kali juga. Pada 30 Desember 2023 lalu, warga Jalan Imam Bonjol, Kota Pasuruan digegerkan dengan pembunuhan Qosida dan anaknya Ahmad Fauzi yang masih berusia 13 tahun. Motif pembunuhan diduga pelaku ingin menguasai harta korban yang juga tetangganya. Dan Diari Gafur melaporkan dari Pasuruan. Saudara, bencana angin puting beliung yang menerjang 2 desa di Bondowoso menyisakan nistapa bagi para korban. Belasan keluarga kini tak memiliki tempat tinggal karena rumahnya hancur. Sementara para siswa SD dan TK korban puting beliung diberi terapi khusus untuk mengurangi dampak trauma pasca musibah. Samsul Arifin hanya bisa tertegun saat melihat rumahnya di Dusun Kerajaan, Desa Walidono, Kecamatan Prajekan, Bondowoso. Hampir seluruh bangunan rumah porak-poranda akibat diterjang angin puting beliung. Demikian pula dengan sisa perabotan yang rusak akibat tertimpa puing bangunan. Pria berusia 60 tahun yang sehari-hari bekerja sebagai buruh tani kini sangat terpukul karena tidak tahu lagi ia dan keluarganya akan tinggal. Mana kondisi rumahnya, Pak? Hancur, Pak. Mati lagi, Pak. Apa saja yang rusak ini, Pak? Ya, yang kotor cuma ada kayunya yang agak tegak, Pak. Ya, lainnya kan hancur, Pak. Bapak tinggal sama siapa di sini? Saya kepala keluarga di sini, Pak. Berapa orang? Istri 5. Terus ini apa saja yang rusak, Pak? Genteng, seng, terus bakas lainnya juga banyak rusak. Kursi habis, Pak. Selain Samsul, belasan rumah warga lainnya juga hancur disapu angin. Sementara itu, para siswa SD dan TK korban angin puting beliung di Desa Walidono, Kecamatan Prajekan, Bondowoso mendapatkan terapi khusus guna menghilangkan dampak trauma akibat musibah yang mereka alami. Dipandu dari Dinas Sosial dan Polisi Wanita, para siswa diajak bersuka cita bersama, mulai menyanyikan lagu, mendengarkan dongeng hingga bermain ketangkasan. Hal ini sebagai terapi psikologis agar anak-anak terhindar dari trauma pasca terjadinya musibah. Ya, dari PPA juga, kemudian dari Polres, Polwannya itu hadir alhamdulillah hari ini. Bagaimana tugas-tugas ini juga untuk menangani trauma healing yang dialami oleh calon-calon pemimpin bangsa kita yang kita persiapkan untuk Indonesia Emas 2004. Ya, kemudian ada juga mereka yang kehilangan ruang kelas mungkin ya karena rusak segala macam. Itu akan segera kami tangani dengan tanggap darurat. Angin puting beliung menerjang 2 desa di Kecamatan Prajekan, Bondowoso pada Kamis petang. Akibatnya ratusan rumah porak-poranda dan beberapa warga terluka. Tommy Iskandar melaporkan dari Bondowoso. Saudara, seringnya terjadi kecelakaan di jembatan Suramadu karena pengendara motor menerobos jalur mobil. Jajaran Satlantas Polres Bangkalan bertindak tegas. Jika sebelumnya saudara pemotor nakal hanya ditegur, kali ini menerima sanksi tilang di tempat. Puluhan pengendara roda 2 ini terjaring razia polisi lalu lintas Polres Bangkalan. Mereka harus mempertanggungjawabkan kesalahannya menerobos masuk lajur roda 4 meski sangat berbahaya. Pengendara motor yang terjaring razia ini diduga sudah sering masuk lajur roda 4 karena dianggap lebih cepat melewati jembatan Suramadu. Sebelum ada sanksi tilang, polisi sudah berulang kali mengingatkan agar berkendara dengan tertib. Melalui sanksi tilang ini diharapkan pengendara motor mentaati aturan lalu lintas agar tidak membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lain.
kami melaksanakan kegiatan rutin penertiban sekaligus penindakan kepada masyarakat pengendara sepeda motor roda 2 yang melewati jalur roda 4. Jadi kegiatan ini insya Allah akan kami laksanakan rutin. Tujuannya apa? Biar masyarakat sadar akan keselamatan, bahwasanya keselamatan itu adalah hal yang utama di jalan raya. Kami menghimbau kepada masyarakat, mari kita tertib berlalu lintas. Kalau memang sepeda motor di jembatan Suramadu, silakan menggunakan lajur sepeda motor. Karena apa? Di bentang tengah di jembatan Suramadu, angin pasti kencang yang akan menyebabkan mungkin dari pengendara oleng ke kanan karena bukan lajurnya, bisa tertabrak oleh kendaraan roda 4. Dan sudah banyak korban yang ada di bentang tengah ataupun di jembatan Suramadu. Sebelumnya seorang pengendara motor tewas setelah terjatuh di lajur mobil bentang tengah jembatan Suramadu sisi Bangkalan. Korban warga Kalimas Madya, Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Pabean Cantian ini diduga mengantuk hingga terjatuh. Korban dilarikan ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Bangkalan. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan. Calo penerimaan ratusan aparatur sipil negara dibekuk Polda Jawa Timur, kerugian korban 7 miliar rupiah. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.